Tersianturi dalam acara renungan firman Tuhan. Kali ini dengan tema, seperlu apakah sorga itu bagi saya, bagi saudara, dan bagi kita semua. Dasar firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini adalah Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Firman Tuhan ini berbicara tentang seorang miskin, Lazarus, dan orang kaya. Lazarus selalu duduk di depan rumah orang kaya itu untuk bisa mengharap nasi-nasi basi, nasi-nasi lebih daripada orang kaya itu. Ia tidak pernah berpikir bagaimana untuk mencuri. Ia bertahan dalam segala kelemahannya. Ia seorang yang berpenyakitan. Penyakitnya dari mulai kepala borok sampai ke kakinya. Sebaliknya orang kaya itu adalah orang yang setiap hari bersenang-senang, berpakaian yang halus, lenan halus, dan sepanjang hari ia bersukacita dengan kemewahan. Firman Tuhan berkata, orang miskin itu pun mati satu ketika, dan ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Sementara orang kaya itu pun mati juga satu saat, dan ia dibawa oleh iblis ke satu tempat, yaitu tempat penderitaan. Di sana ia menderita sengsara. Ia sangat kepanasan, hingga satu ketika ia melihat ke atas, dan dilihatnya lah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ia berseru kepada Abraham, "Abraham, tolonglah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, serta meneteskannya ke dalam lidahku ini, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Hai anak, selama hidupmu engkau bersenang-senang, dan Lazarus bersusah payah, dan ia sekarang dihiburkan oleh karena ia telah berjuang melawan daripada penderitaannya dan dosa-dosa." Saudara, orang kaya itu berkata lagi, "Kalau demikian Bapak Abraham, tolonglah suruh Lazarus pulang ke rumah, karena masih ada 5 lagi sanak saudaraku." Dan supaya mereka diingatkan bahwa sangat menderita sekali di dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, "Hai anak, di dunia ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Baiklah mereka mendengarkan firman Tuhan itu. Sekalipun orang-orang mati dibangkitkan untuk membuktikan bahwa mengerikan api neraka itu. Tetapi jikalau mereka tidak mau mendengarkan para hamba-hamba Tuhan, maka mereka juga tidak akan mendengar sekalipun orang mati dibangkitkan." Demikianlah kisah ataupun penderitaan, pengalaman daripada orang miskin dan orang kaya itu, yang menunjukkan, memberitahukan sedikit tentang api neraka dan keadaan sorga. Saudara, Lazarus ini begitu dalam penderitaannya. Ia tidak saja miskin dan tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tetapi juga ia sakit. Penyakit mungkin yang diderita di dunia ini tidak separah yang diderita Lazarus. Mungkin di dunia ini ada penyakit kanker, ada tumor ginjal, darah tinggi, ada penyakit mata, penyakit kulit, penyakit batuk, penyakit perut, penyakit kaki, dan sebagainya. Tetapi Lazarus dari mulai kepala, ia berpenyakitan sakit borok, sehingga anjing-anjing sering datang menjilati boroknya. Di samping itu, ia pun bukan orang yang berada, ia tidak punya uang untuk berobat. Namun demikian, di dalam firman Tuhan tidak dijelaskan ataupun tidak ada diberitahu bahwa Lazarus berbuat jahat ataupun ingin mencari sesuatu dengan yang tidak halal. Namun orang kaya ini tidak peduli juga. Ia terus berada di dalam kesenangan. Ia terus berfoya-foya dalam kemewahan. Saudaraku, itulah keadaan itu yang membuat mereka demikian. Firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4 berkata, "Sorga itu adalah tempat di mana tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada orang mati karena tidak ada lagi kematian, tidak ada rumah sakit karena tidak ada lagi penyakit,
Tidak ada kantor polisi karena tidak ada lagi penjahat. Begitu menyenangkan sorga itu. Kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 21 itu, bahwa di sana jalan-jalan kota itu terdiri daripada emas. Dan dikatakan bahwa di sana tidak ada lagi gelap. Bahwa yang menjadi terang lampunya ialah Yesus Kristus dan baitnya adalah Bapa di sorga. Dan sepanjang hari orang-orang yang di sorga mengalami sukacita, mengalami ketenangan hidup. Tidak ada kesusahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Sebaliknya di neraka, bahwa di sana ada kertakan gigi, mengerikan rintihan-rintihan orang yang di neraka. Mereka sangat kesakitan. Nyala api, lautan api belerang terus menyiksa mereka. Wahyu pasal 20 ayat 10-15. Lautan api, gigitan kalajengking, rintihan dalam Ayub pasal 24 ayat 12. Matius 13 ayat 42 ada kertakan gigi. Matius 8 ayat 12 paling gelap. Dan Yudas 1 ayat 13. Kejadian itu selama-lamanya. Saya dapat membayangkan misalnya seperti saya pernah sakit. Bahwa saya pernah sakit bahwa saya tidak pernah bisa tenang dalam 1 detik pun. Karena punggung saya terus perih setiap saat. Sehingga kalau duduk pun juga sakit, berjalan pun sakit, di rumah sakit, di jalan sakit, di mana-mana. Sehingga walaupun 1 menit saja bisa tenang tidak ada. Bayanganku seperti itulah neraka itu, yang setiap saat tidak ada pernah lagi tenang. Setiap hari. Dan di sana dikatakan tidak ada lagi hari terang, sebab suasananya gelap terus. Dan yang ada di sana adalah semua iblis dicampakkan ke sana bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mau bertobat. Saudaraku, bahwa kalau di sorga dikatakan Matius 16 ayat 26, Mazmur 90 ayat 10, bahwa sorga itu penuh dengan ketenangan. Di sana orang-orang percaya. Musa ada di sana, Allah ada di sana, Yesus ada di sana, Petrus dan para rasulnya ada di sana. Saudaraku, kalau kita melihat ini, betapa mengerikan api neraka itu, maka sesadar apakah atau seperlu apakah kita yang melihat daripada sorga dan neraka ini? Saudaraku, memang kita harus makan, memang kita harus juga bersosial dengan masyarakat. Tetapi seperti apakah kita memperlakukan keadaan ini? Dalam 1 Korintus pasal 7 mulai daripada ayat 28 dikatakan di sana bahwa kita seolah-olah dalam segala hal terhadap istri seolah-olah tidak beristri, terhadap materi yang kita punya seolah-olah tidak berpunya, terhadap pekerjaan yang kita punya seolah-olah tidak punya pekerjaan. Pokoknya kata Tuhan, kita harus melayani Tuhan tanpa gangguan. Saudaraku, ada 5 hal yang menjadi fokus kita untuk bisa kuat. Yang pertama, kita harus benar. Hidup kita harus kudus. Kita harus menjaga supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kemudian yang kedua, kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita harus bercerita tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus percaya. Iman kita harus besar melawan semua ketakutan, kelemahan. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan harus menjadi kebenaran. Harus menjadi dasar daripada kita dalam berjalan. Sehingga firman Tuhan itu harus kita gali sehingga kita mengerti. Dan yang kelima adalah kita harus banyak dekat dengan Tuhan. Dengan berdoa, dengan berpuasa, dengan selalu dekat kepada Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam firman Tuhan yang lain, bahwa di sana kita dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memperdulikan, mempersoalkan daripada kehidupannya. Jadi kita harus berjuang. Ada perjuangan. Dalam Yudas 1 ayat 3 tetap berjuang katanya. Kita harus berjuang di sana. Dalam Lukas 13 ayat 24, berjuanglah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah jalan menuju kebinasaan. Saudaraku, ada kata-kata berjuang. Saudara juga bertumbuh. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan, bertumbuhlah ke arah Yesus Kristus. Saudaraku, kita harus berjuang katanya supaya kita bisa melawan. Setelah kita berjuang, maka nyatalah sebesar apa perjuangan kita mengikut Tuhan. Maka Tuhan akan senang melihat kita yang berjuang melawan semua kelemahan-kelemahan.
Itulah sekelumit tentang bagaimana kepentingan sorga dibanding dengan neraka. Saudaraku, sekali lagi, kita harus makan betul, kita harus bersosial betul. Tetapi ingatlah bahwa akhir hidup ini adalah kematian, adalah kehidupan yang kekal. Sekali kita silap ataupun kurang ataupun lalai di waktu hidup ini, maka kita akan menyesal seumur hidup karena akan selama-lamanya akan berada di neraka. Marilah bertimbang, marilah bijak, ambillah keputusan untuk mengutamakan, untuk percaya kepada firman Tuhan bahwa ada sorga yang menjadi tempat kita setelah habis di bumi ini. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah kusediakan, aku akan datang kembali untuk menjemputmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus berjanji, jika kita sungguh-sungguh mengikut Dia, sekarang saja Ia telah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Maka kita pasti akan masuk sorga. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan 9, lebih-lebih karena kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yohanes pasal 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti akan diselamatkan. Lihatlah betapa hebatnya Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Marilah kita hargai daripada pengorbanannya mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dengan percaya kepada Dia, dengan bertobat sungguh-sungguh, maka kita pasti akan masuk sorga. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati. Sampai jumpa. Salam.